Saya akan share link absen ya. Nanti di tengah-tengah kita akan hadir motivator yang kami berharap dapat bisa mengubah mindset adik-adik semuanya. Sebelumnya, selamat datang kepada Dr. Gigi Leli, Kepala Puskesmas Kelurahan Penggilingan 2, dan kepada Bu Husnawati dari Puskesmas Kecamatan Cakung. Juga mungkin di sini ada guru yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Terima kasih banyak sudah bisa ikut gabung untuk memonitoring. Juga tak lupa adik-adik dokter saya ya dari berbagai dari berbagai sekolah ya. Oke. Sebelum kita mulai pada kegiatan penyuluhan nanti, mungkin kami persilahkan kepada Dr. Gigi Leli untuk dapat menyampaikan sambutannya. Say hello. Silakan, Dok. Ya, terima kasih Yati. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat buat anak-anakku semuanya. Ya, di sini Ibu ada lihat ini ya, Bu, anak-anak ada berapa Yati? Sekarang yang sudah gabung ada 39 peserta. 39 ya. Ibu minta kalau sudah komit untuk mengikuti kegiatan ini, videonya dibuka ya nak ya. Dibuka ya nak supaya anak-anak benar-benar serius mengikutinya ya. Baiklah anak-anak semua, yang terhormat Ibu Husnawati dari Puskesmas Kecamatan Cakung. Terima kasih Bu sudah bisa hadir bergabung dengan kita. Ibu-ibu guru yang mungkin juga ikut dalam kegiatan ini yang saya hormati dan saya banggakan. Juga narasumber belum ada ya, Yati? Sudah ada hadir? Bang. Sudah ada. Oh iya. Buat Mas Bambang dari Puskes Kecamatan Cakung yang akan menjadi narasumber pada pagi hari ini yang saya hormati dan saya banggakan juga, dan anak-anak semua yang Ibu sayangin. Baiklah, pertama-tama kita Yati juga ya, ini Kak Yati ini mungkin kalian sudah terkenal ini buat anak-anak semua ya. Terima kasih yang telah mengakomodir sehingga kita dapat melakukan kegiatan pagi hari ini. Baiklah anak-anak semua, ini karena kecintaan kami terhadap kalian, sebenarnya sedih juga ya, tapi kita nggak boleh sedih, apalagi kalian anak milenial ya, harus selalu semangat. Berapa bulan tidak bisa sekolah, juga kegiatan terbatas, tapi Ibu yakin kalian semua pasti, apalagi ini anak-anak Penggilingan, ini pasti semangat ya, anak-anakku semuanya ya. Jangan sampai ada merasa, kok bisa begini, semuanya ada waktunya, nanti kita kembali lagi, dan jangan lupa terapkan bagaimana protokol kesehatan ya. Anak-anak kan tahu ya ini COVID ini sampai sekarang malah semakin semakin kelihatan banyak yang kena, tapi dengan kita proteksi diri ya, 3M tahu kan anak-anak semua ya. Ya, jadi kalian harus memakai masker, terus melakukan physical distancing, menjaga jarak, ya, mencuci tangan. Ibu yakin kalian bisa terhindar dari sini. Jangan lupa buat aktivitas apapun yang membuat semangat kalian menjadi tumbuh ya anak-anak semua. Nanti di sini ada juga narasumber lain motivator Kak Fitri ya. Yati ya. Nanti akan menyampaikan juga Mas Bambang ini udah tingkat nasional loh, motivator kesehatan jiwa ya. Jadi Ibu berharap semuanya serius mengikutinya. Jadi Ibu mengharapkan tidak ada yang menutup video ya. Yati tolong ya Yati ditegurin yang melalui chat gitu, semua buka videonya. Jangan kita tidak memanfaatkan kesempatan ini ya nak. Mungkin dari saya sekian dulu Mbak Yati, terima kasih. Semangat anak-anak milenial Kelurahan Penggilingan ya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Dr. Leli untuk sambutan yang sangat luar biasa ya, semangatnya, menggugah semangat nih. Adik-adik semuanya, oke, jangan lupa tadi kalian boleh foto kegiatan pada kegiatan hari ini. Jadi
Boleh kalian selfie atau di capture atau di screenshot, boleh ya. Oke. Semua aktivitas kegiatan chat, saya harap adik-adik tidak membuka mikrofonnya, tapi semuanya kegiatannya di kolom chat aja ya. Oke. Mungkin kita akan perkenalan dulu sama pemateri kita dengan Abambang. Boleh Abambang berkeluar, Pak? Ya. Oke. Wah, luar biasa, di sini sudah ada 56 peserta kegiatan ya. Jadi kami mohon untuk adik-adik boleh kalian tulis kalau misalnya sewaktu-waktu ada hal yang penting yang mau ditanyakan. Ya, di sini tidak hanya dari MTS 24, juga ada di beberapa sekolah ya yang ikut gabung. Kak Fitri belum masuk. Oke. Nah, kembali lagi mungkin belum masuk ya ini. Ini kembali saya akan menjelaskan tentang Biru Muda ini. Jadi, oke. Oke, Biru Muda tadi itu ya, bincang ragam usaha meningkatkan kesehatan usia muda. Nah, ini adalah merupakan inovasi dari Puskesmas Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung. Nah, di mana sudah melakukan beberapa kegiatan. Nah, ini adalah puskesmas kami di bawah naungan Kepala Puskesmas Kelurahan itu Dr. Gigi Leri. Keluar ya. Oke. Enggak. Oke, materi yang akan kita bicarakan hari ini adalah tentang kesehatan jiwa. Nah, adik-adik sudah tahu belum sehat jiwa itu seperti apa? Ya, Abambang. Terus. Iya, susah kayak kemarin. Bambang, hello. Ada di mana? Nah, kebetulan beliau juga sebagai tim Bankes, juga narasumber, juga sebagai konsultan. Jadi kalian perlu tahu ya, pada masa pandemi ini banyak orang yang sangat membutuhkan uluran tangan, semangat, dan juga dengerin tuh, bukan makan daging kucing ya. Oke, Abang, halo. Ya, gue mau ambil lawan aja. Ya, jadi gue pulang loh. Main kabur bae udah dia. Ya udah. Ah, ya. Di guru lo aja. Salam. Halo, Abang. Bukan, ini hujan, aduh. Oke, teman-teman yang lain mohon untuk di-mute ya, sayang ya. Di ini. Ya, suara itunya di-mute, dikecilin. Oke, sambil nunggu, adik-adik bisa isi ini dulu ya, pretest.
Senin nggak bisa loh. Udah cuma itu doang motivator, Senin itu hanya. Oh. Buka tugas dari sekolah nanti Senin. Tunggu sebentar ya. Sebentar saja. Oke. Jadi kesehatan jiwa itu perlu nggak sih buat kita? Ya sangat perlu sekali ya. Kenapa? Karena itu menunjang kita bisa sehat. Kalian tahu nggak lagunya Indonesia Raya? Bangunlah jiwanya, bangunlah bangsa. Nah, itu salah satu Indonesia, khususnya para pendahulu, untuk bangunlah jiwanya dulu. Apalagi nih kita berkaitan dengan adik-adik semua yang luar biasa, punya jiwa muda yang ini ya, yang semangat. Nanti motivator kita akan gabung sekitar 15 menit lagi. Nah, sambil kita tunggu keynote-nya, ini Pak Bambang, beliau akan gabung bersama kita untuk dapat menjelaskan mengenai sehat jiwa itu seperti apa, gitu ya. Oke, silahkan Bambang. Halo. Ya, sebentar ya. Oke, sudah hadir ya. Nah, suaranya ini khas sekali. Ya, ada yang udah pernah ketemu belum sama Pak Bambang? Cuman angguk-angguk aja, kalau iya. Belum ya? Nah, beliau bertugas di Puskesmas Kecamatan Cakung sebagai Satpel Program Kesehatan Jiwa. Oke, di sini beliau sambil bertugas. Nah, sudah bergabung bersama kita nih, Pak Bambang. Hai. Halo. Oke. Hai. Tayo. Bentar ya. Koneksinya. Karena kita sambil dinas luar. Sambil dinas luar ya. Luar biasa. Bentar. Bu, pakai recorder aja. Boleh ditampilin materinya? Boleh. Woi. Sudah. Pakai rekam video ya, Mas? Gede. Rekam video. Woi, pada kan di sini nih. Tambah usah teman sama ya. Dokter kalau Ya, saya tampilin sekarang ya. Udah nih, boleh mulai? Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suaranya? Ya, terdengar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi berbahagia ini saya bisa berada di tengah-tengah Zoom, di ruang Zoom yang mudah-mudahan hari pagi ini kita selalu diberikan kesehatan. Ada Dokter Gileli? Ada Bu Husnawati. Saya hormati Kepala Puskesmas Kelurahan Penggilingan Dr. Gileli. Terima kasih sudah berkenan untuk berbagi dengan kita semuanya dan berkenan untuk mengundang saya di tengah-tengah kita semuanya. Yang saya hormati host, aku rekan kerja saya yang selalu kemana-mana bersama saya, ada Mbak Yati. Terima kasih Mbak Yati sudah memberikan waktu kesempatan buat saya ini. Yang saya hormati penanggung jawab program UKS Kecamatan ada bergabung. Terima kasih sudah hadir di tengah-tengah ruang Zoom hari ini. Yang saya hormati ada Bapak Ibu Guru ada? Ada. Nah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP ya, SMP semuanya ya, SMP di wilayah Kelurahan Penggilingan. Yang saya cintai, saya banggakan, adik-adikku atau teman-teman saya panggilnya ya. Karena saya juga masih muda kok. Adik-adikku calon penerus generasi bangsa yang sangat luar biasa pada siang berbahagia ini. Saya lihat partisipannya sudah tahap 70
cukup banyak sekali untuk siang berbahagia ini, dan mungkin nanti ada keynote speaker yang kita tunggu semuanya, Mbak Ibu Fitri, Bu Fitri ya. Beliau adalah seorang artis, seorang bisnismen, seorang motivator buat kita semuanya. Nanti mungkin mudah-mudahan kita bisa berbagi, bisa sharing dengan beliau, dan mungkin bisa berbagi dengan kita semua pada siang hari ini. Izinkan perkenalkan, nama saya Bambang Somantri. Saya kebetulan bekerja di Puskesmas Kecamatan Cakung. Sehari-hari saya sebagai seorang perawat, dan dalam hal ini saya pemegang program kesehatan jiwa dan mental di wilayah Kecamatan Cakung, dan pada tahun ini saya sebagai relawan dukungan psikososial nasional pada pandemi ini. Jadi itu mungkin sekilas perkenalan dari saya. Mudah-mudahan kita bisa sharing, lebih banyak sharingnya pada siang berbahagia ini. Apa sih kesehatan jiwa mental untuk remaja di masa COVID ini? Jelek banget. Next. Ya, ada yang lain tolong di mute ya sayang ya. Ini semuanya direkam, jadi mohon langsung pahami aja ya. Oke. Silakan aja. 4 bulan ini kita mendengar apa sih coronavirus COVID-19, kita mendengar sering baik di media sosial, media cetak ataupun media elektronik manapun, selalu pembahasannya tentang coronavirus. Apa sih hubungannya dengan psikososial ataupun psikomental ataupun kesehatan jiwa untuk kita semuanya? Kenapa sasaran kita adalah remaja? Remaja itu selalu dikatakan sama penanggung jawab sekolah bahwa remaja itu adalah usia peralihan dari kanak-kanak menjadi dewasa. Jadi di sini adalah usia emas untuk adik-adik semuanya ataupun yang hadir pada di ruang Zoom yang berbahagia ini. Next. Mohon maaf, saya ngisi sambil kebetulan hari ini saya ditugaskan untuk jadi tim gugus COVID tingkat wali kota. Jadi saya sambil jaga di ambulan. Ini saya di dalam ambulan, alhamdulillah kondisi saat ini sih lagi aman. Jadi mungkin nanti kalau ada yang keluar lewat daerah BKT McD, mungkin saya lagi standby di situ sambil ngisi. Ini mungkin arti pengertian artinya sehat. Coba di next lagi, di enter. Pengertian sehat itu adalah 3 item yang kita harus ada di dalam diri kita, yaitu adalah sehat secara fisik, sehat secara sosial, dan sehat secara jiwa. Sehat fisik memiliki badan yang sehat dan bugar. Jadi adik-adik mungkin kalau ada sehat bugar dan kesehatan yang terganggu masalah fisik akan terlihat. Contoh misalkan kita ketika berkendara ataupun kita lagi naik sepeda jatuh akan terlihat. Tapi kalau untuk sehat secara sosial maupun menjalin hubungan baik dengan orang lain, misalkan dengan teman-teman, dengan ibu guru, dengan orang tua yang ada di rumah. Tapi apa sih yang dimaksud dengan sehat mental ataupun sehat jiwa itu sendiri? Next. Nah, sehat jiwa yang akan bisa merasakan adalah kita sendiri, yang hanya merasakan dan bukan dilihat dari orang lain. Yang pertama adalah kita merasa senang dan bahagia, bahwa kita bisa merasakan perasaan senang dan bahagia kita. Yang kedua, mampu menyesuaikan kehidupan dengan kehidupan sehari-hari. Pandemi ini adalah cukup panjang, kita sudah hampir 4 bulan coronavirus atau COVID-19 ini. Sampai saat ini belum ditemukan obatnya, belum ditemukan vaksinasinya. Jadi kita harus segera menyesuaikan diri dengan kehidupan yang kita bisa sebut normal baru ataupun new normal yang lebih terkenalnya. Yang ketiganya dapat menerima kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Mudah-mudahan para peserta yang hadir di ruang Zoom yang berbahagia ini masih merasakan hal-hal tiga yang saya sampaikan. Karena tidak semua bisa merasakan hal-hal yang seperti saya sampaikan tadi. Next, ada gambarnya sedikit. Nah, inilah bagian yang terjadi pada masalah kesehatan jiwa. Kenapa masalah kesehatan jiwa yang sering terjadi pada remaja? Boleh di-enter? Ada 4 item yang sering muncul terjadi pada remaja. Yang pertama adalah gangguan stres, yang kedua adalah gangguan cemas, yang ketiga depresi, yang keempatnya penyalahgunaan dan ketergantungan nafsa. Penyalahgunaan nafsa ini adalah sering dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab
dan sasaran yang paling empuk adalah remaja. Jadi saya mungkin akan sekilas tentang bahas dengan stres itu sendiri. Kita 4 bulan ini kita disibukkan dengan masalah COVID, masalah coronavirus. Ini akan mempengaruhi sistem psikososial kita. Next. Ya, apa itu stres? Stres itu reaksi seorang baik secara psikis maupun secara fisik ataupun psikis apabila perubahan dari lingkungan yang harus seseorang menyesuaikan diri. Mungkin adik-adik sekarang harus belajar di rumah, yang biasa bertemu dengan teman-temannya di kelas, ibu guru yang biasa ketemu di kelas dan bertemu dengan murid-muridnya sekarang harus mengajar di depan laptop ataupun di depan komputernya. Ini kita harus menyesuaikan dengan kehidupan seperti itu. Contoh hal-hal terkecil saat menghadapi ujian, saat dibully, saat berbeda pendapat dengan guru ataupun teman-teman, ini akan menjadikan penyebab terjadinya stres itu sendiri. Next. Silakan lanjut. Nah, gejala stres dan cemas ini bisa mempengaruhi beberapa masalah pada di dalam tubuh kita. Yang pertama bisa terjadi masalah gangguan pencernaan, jantung berdebar-debar, keringat berlebihan, otot tegang, sakit kepala, sakit perut. Mungkin ada yang ketika stres itu, oh saya lebih banyak ingin banyak makan dan saya tidak mau nafsu makan. Ada yang seperti itu, gangguan pencernaan yang terganggu, bisa jadi ada mudah tersinggung, cepat marah, sulit konsentrasi. Jadi masalah gejala stres dan cemas itu banyak gejala yang bisa ditimbulkan. Next. Lanjut terus. Nah, ini masalah-masalah yang terjadi. Saya sampaikan jika stres kita bisa mengalami hal-hal yang seperti ini. Terus lanjut, ada 9 item. Jantung berdebar-debar, keringat berlebihan, otot tegang, sakit kepala. Next. Nah, ini gangguan pencernaan, nafsu makan, sulit tidur, sulit memfokuskan untuk konsentrasi. Nah, bila stres tidak segera dikenali ataupun tidak dikelola dengan baik, stres berkepanjangan dapat menimbulkan, silakan di-enter. Di-enter aja. Yang pertama adalah gangguan cemas, yang kedua depresi, yang ketiga penyalahgunaan narkoba, psikotrop, dan zat adiktif lainnya. Ini yang selalu kami sampaikan kepada masyarakat bahwa usia-usia remaja ataupun usia peralihan ataupun usia 14 sampai 17 tahun ini adalah usia peralihan. Ini sangat mudah kembali. Jadi kadang-kadang psikososial kita, di mana kadang-kadang kita bisa menjadi seorang yang lebih dewasa, kadang-kadang tiba-tiba menjadi seorang yang lebih seperti anak-anak. Itu adalah usia-usia yang sangat-sangat berkembang pada usia-usia remaja ini. Next. Silakan lanjut. Lanjut next. Selanjutnya. Nah, apa yang kita bisa lakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang tadi disampaikan? Ada gangguan cemas, gangguan depresi, gangguan stres pada remaja. Kita bisa melakukan hal-hal ini. Sampai saat ini belum kita ketemukan. Dalam masa pandemi ini kita belum ada obatnya, belum ada vaksinnya. Tapi kita bisa melakukan hal-hal yang seperti ini dilakukan di rumah. Yang pertama adalah peningkatan imunitas fisik, dan yang kedua adalah peningkatan ketahanan jiwa dan psikososial. Next. Next. Boleh lanjut? Ya. Pertama saya akan bahas tentang masalah peningkatan imunitas fisik. Peningkatan imunitas fisik ini bisa dilakukan sama teman-teman, sama kita semua, dilakukan setiap hari. Yang pertama adalah makan bergizi dan minum yang cukup. Gizi seimbang itu bukan berarti makanan-makanan yang mahal. Yang penting ada lauk pauk, ada sayur, ataupun ada nasinya, serta ada air minum putih. Boleh ditambahkan oleh susu. Silakan lanjut, next. Dan yang kedua, bisa melakukan berjemur. Nah, berjemur ini bukan berarti untuk mengobati coronavirus ataupun COVID-nya itu sendiri, tapi dengan berjemur kita dapat meningkatkan imunitas. Apa yang kita dapat dari 7 manfaat vitamin D itu sendiri akan mengurangi autoimun, meningkatkan imunitas, dan ini untuk memperbaiki mood kita. Silakan lanjut.
Next. Nah, yang ketiga dengan istirahat yang cukup. Jadi lakukanlah untuk peningkatan fisik ini dengan memperbanyak istirahat, dengan istirahat di rumah, istirahat tidur, dengan kita memperbanyak istirahat. Next. Oke. Abang, mohon maaf, Ya. kita sebentar lagi kita apa namanya, Kak Fitri akan bergabung bersama kita. Jadi mungkin Boleh. nanti di Ya, boleh. ya. Di sini beliau tidak bisa memberikan waktu yang banyak karena kesibukannya. Jadi mohon maaf ya. Oke. Halo Kak Fitri. Udah masuk belum ya? Bilang udah masuk. Di sini paling dia punya waktu beberapa menit saja. Ya, Kak Fitri. Halo. Halo Kak Fitri. Aku ada nih. Oke. Halo. Iya, Kak Fitri, selamat datang. Halo. Iya, semuanya halo. Boleh dada-dada ya. Halo. Halo semuanya. Ini mana aku nggak bisa ngeliat muka aku nih, gimana nih? Iya. Kak. Halo. Sebentar. Ya, halo Kak Fitri. Kak Fitri boleh buka itunya Kak, start videonya. Oke, dah. Udah, nih udah. Oke. Start video. Ya. Ya. Halo semuanya. Halo Kak Fitri. Senang sekali bisa diundang bergabung dalam Zoom meeting ini. Terima kasih banyak undangannya ya. Ya, terima kasih Kak. Ya, kita dari Puskesmas Kelurahan Penggilingan 2, Kak Fitri. Ya. Ya. Ya, untuk teman-teman semua, tips dan pesan dari aku semua dalam menghadapi COVID ini, tentu semua cemas dan semua juga pasti, walaupun sedikit, pasti ada rasa stres ya. Benar, tadi saya udah ngikutin tuh dampak-dampak stres dan lain-lain. Jangan sampai kita begitu ya. Pokoknya kita tetap berpikiran positif. COVID ini nyata, jaga kesehatan, tapi harus tetap produktif. Jangan malas, jangan dijadikan alasan untuk kita malas-malesan pokoknya. Tapi tetap harus waspada, hati-hati. Ya, Kak Fitri, apa kabarnya Kak Fitri? Baik, Sehat, ya, terima senang kasih sekali. banget. Sorry aku telat gabung karena tadi ada Zoom meeting juga. Sorry ya, telat. Ya, nggak apa-apa. Kak Fitri mungkin ada kiat-kiat, mungkin Kak Fitri kan sering olahraga yang saya lihat ya, sering olahraga mungkin untuk menyemangati adik-adik semuanya di sini, silakan Kak Fitri. Nah, itu dia. Sebetulnya kan olahraga itu salah satu cara untuk mengusir stres juga kan ya. Jadi kalau kita melakukan olahraga di pagi hari, terutama pasti energi positif itu ada di badan kita. Kita semangat, nggak ada kesetresan yang kita alami kalau kita rutin olahraga pagi. Itu sih saya ya. Mudah-mudahan adik-adik juga begitu ya. Kak Fitri mungkin boleh kasih semangat untuk tim medis yang berada di Puskesmas Kecamatan Cakung, juga Puskesmas Kelurahan Penggilingan. Gitu Kak Fitri, silakan. Nah, ini dia pesan dan semangat dari aku. Candi. Aku bilang kalian semua tim medis adalah support buat aku. Nggak bisa berkata-kata karena kalau aku membayangkan aku ada di posisi kalian, tentu aku tidak sanggup. Jadi tetap semangat, doa terbaik buat kalian. Mudah-mudahan COVID segera berlalu ya, kita bisa hidup normal lagi. Iya. Terima kasih banyak Kak Fitri sudah gabung di sini ya Kak Fitri. Candi. Barangkali mungkin Kak Fitri sedang sibuk ya Kak Fitri di sela-sela kesibukan. Jadi asal itunya buruan, arti sama itunya. Terima kasih ya, nanti lain kali undang lagi waktu buat Zoom meeting ini. Terima kasih Iya. semua. Terima kasih Kak Fitri. Dadah. Ya Kak Fitri, terima kasih. Dadah. Iya. Oke. Mungkin tadi keynote ya dari Kak Fitri Sartoderu, beliau adalah
apa ya? Kalau buat saya adalah motivator saya karena kehidupannya yang luar biasa. Mungkin kita lanjut ya. Terima kasih banyak untuk Kak Fitri atas kita bisa gabung di Zoom meeting ya. Oke, mungkin kita lanjut ke materi lagi ya. Abang monitor. Oke. Ya. Boleh share screen lagi? Sip. Sandi. Oke, teman-teman yang lain, mohon untuk di mute ya. Apa namanya? Speakernya. Oke, Abang Bang, kita lanjut ke materi ya mungkin ya Abang Bang. Boleh? Boleh share materi? Sebelum kita lanjut ke materi, ada tanggapan nggak Abang Bang mengenai tadi? Oh ya, saya sampaikan. Terima kasih Kak Fitri sudah bergabung di ruang Zoom yang berbahagia ini. Ini adalah suatu kehormatan buat kita semua yang berada di Zoom siang hari ini. Suatu kebanggaan siang hari ini kita bisa bergabung sama beliau di sela-sela kesibukan beliau yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan bisa memotivasi kita semuanya. Terima kasih sudah hadir. Kami ucapkan, kami pun selaku tenaga medis, saya sambil berjaga di tim gugus, saya ingin sharing dengan teman-teman dan berbagi. Karena saya pun merasakan dalam 4 bulan ini, kasus pandemi ini sangat luar biasa. Banyak yang melakukan psikososial, banyak melakukan share sama kita semuanya. Saya ingin berbagi kepada para peserta pada ruang Zoom meeting ini. Boleh di-share screen materinya? Oke, kita lanjut ya adik-adik. Ya, kita lanjut ya. Tadi sudah ada fisik. Yang selanjutnya yang kedua adalah bagaimana meningkatkan kesehatan mental dan kesehatan jiwa kita untuk meningkatkan imunitas kita selama masa pandemi ini. Nanti saya harapkan lebih banyak sharingnya dan lebih banyak masukan dari adik-adik. Dia kaya banget tahu. Si Fitri punya usaha ini. Sana